Halo, selamat datang di modul fase pupa dari bab pembiakan BSF. Sebelumnya, kita telah belajar tentang penanganan fase prapupa. Modul kali ini, kita akan belajar tentang setup atau memasang dakej atau kandang gelap hingga penggunaan media pupasi sebagai campuran kompos. Dari modul ini, Anda akan memahami cara memasang dakej termasuk penanganan box pupasi, serta cara membongkar dakej termasuk penggunaan media pupasi sebagai campuran kompos. Meskipun fase ini adalah fase terlama dalam siklus hidup BSF, namun tidak banyak penanganan yang perlu dilakukan di fase ini. Pada fase sebelumnya, yakni fase prapupa ditambahkan ke dalam box pupasi di mana mereka akan mulai menjadi pupa. Pupasi terjadi di dalam box pupasi yang ditumpuk menyilang di dalam dakej. Dakej adalah kandang tertutup yang terbuat dari dua macam kain, yaitu kain hitam dan kain luarnya terbuat dari kain jala putih. Kombinasi kedua kain ini memiliki dua fungsi utama, yaitu supaya kedap cahaya, namun udara segar juga tetap dapat masuk ke dalam kandang. Alasan mengapa dibuat kedap cahaya bukanlah karena mempengaruhi fase pupasi, melainkan karena pengaruhnya terhadap lalat yang baru menetas. Seperti yang telah Anda pelajari di modul sebelumnya pada fase lalat, perilaku kawin lalat BSF dipengaruhi oleh adanya cahaya. Kandang yang gelap dapat mencegah lalat yang baru menetas untuk kawin, sehingga dapat memfokuskan perkawinan dalam waktu yang singkat untuk dapat memprediksi waktu oviposisi dan memanen telur pada waktu yang tepat. Biasanya sekitar 90 hingga 95% dari total prapupa dapat berkembang menjadi pupa. Namun, angka tersebut sulit untuk dinilai. Karena seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa fase ini terjadi di dalam dakej, dan kita hanya menghitung jumlah prapupa yang menjadi lalat, yang kita sebut sebagai tingkat kemunculan, seperti yang telah dibahas sebelumnya di fase lalat. Durasi fase pupa adalah yang terlama dari semua fase di unit pembiakan, seperti yang telah kita diskusikan di modul sebelumnya. Selama 14 hari di dalam dakej, perubahan dari pupa menjadi lalat merupakan aktivitas utama di fase ini. Kepadatan di dalam box pupasi adalah sekitar 1 pupa per cm kubik, dan kisaran berat yang diharapkan adalah 100 hingga 150 mg per pupa. Berat pupa memang lebih ringan daripada prapupa karena pupa telah menggunakan energinya untuk berubah menjadi lalat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa fase pupa tidak memerlukan penanganan yang banyak, sehingga bahan-bahan dan peralatan yang dibutuhkannya pun tidaklah banyak. Di sini, bahan dan peralatan yang dibutuhkan yaitu kerangka dakej yang terbuat dari besi dengan dimensi 185 kali 155 kali 85 cm. Apabila memungkinkan, keempat sisinya dapat ditambahkan dengan roda untuk memudahkan dipindahkannya kerangka tersebut dari satu posisi ke posisi yang lain. Selanjutnya ada dakej dengan dimensi 150 kali 150 kali 75 cm. Dakej ini terbuat dari dua macam kain seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Kain pertama yaitu kain hitam sebagai lapisan dalam yang kedap cahaya, serta kain luarnya berupa kain putih jala untuk memungkinkan udara segar dapat masuk. Seperti yang terlihat, dakej terdapat resleting untuk memasukkan ke 16 box pupasi seperti yang telah dijelaskan pada video sebelumnya. Untuk operasional di fase pupa, yang pertama yaitu
Gantung dakej yang bersih ke kerangka dakej dengan menggunakan 4 tali yang diikat di tiap sudut atas kerangka. Buka resleting yang ada di depan dakej dan tutup terowongan dengan tali. Pastikan bagian bawah dakej terletak rata di atas meja kerangka dakej. Isi dakej baru dengan 16 boks pupasi tertua dari kerangka pupasi. Tumpuk menyilang boks pupasi di dalam dakej untuk memungkinkan terjadinya ventilasi udara. Pastikan masih ada ruang yang cukup di antara boks sehingga lalat yang muncul dapat keluar dari boks dengan mudah. Beri label dakej pada kerangka sesuai dengan tanggal pemasangannya. Setelah 14 hari, keluarkan 16 boks pupasi dari dakej yang hanya berisi media pupasi dan cangkang pupa karena sebagian besar pupa telah menetas menjadi lalat. Kosongkan isi boksnya ke tempat sampah. Jika masih ada lalat yang mati dari dalam dakej, kumpulkan dengan menggunakan sikat dan buang ke tempat sampah. Lepaskan dakej dari kerangka dan balik posisi kain dalam dakej dan cuci dengan deterjen di mesin cuci menggunakan program 30 derajat Celcius. Bersihkan kerangka dakej dengan menyemprotnya menggunakan larutan alkohol 95%, lalu diratakan dengan kain dan biarkan alkohol mengering. Selanjutnya lepaskan label tanggal dari kerangka dakej. Sekarang kita telah melewati semua kegiatan. Seperti yang telah disebutkan di awal video ini, bahwa fase ini cukup singkat karena sebagian besar fasenya berlangsung sebagai proses BSF. Di sini ada 2 kegiatan seperti yang terlihat di daftar yang telah dijelaskan pada Anda di bab pendahuluan. Di daftar kegiatan ini urutannya dibalik karena dakej yang lama harus dibongkar terlebih dahulu sebelum dakej yang baru dapat dipasang. Langkah-langkahnya yaitu keluarkan 16 boks pupasi dari dalam dakej yang lama, kosongkan isinya ke dalam tempat sampah yang tersedia, bersihkan boks-boksnya, dan cuci dakej dengan mesin cuci pada program Cotton Quick. Selanjutnya, dakej yang baru dapat dipasang pada kerangka dakej dengan memasukkan 16 boks pupasi tertua ke dalam dakej. Lalu beri label yang menunjukkan kode tanggal dipasangnya dakej yang baru. Untuk pengumpulan data di fase ini, yang dapat kita lakukan adalah mencatat jumlah prapupa yang masuk ke dalam boks pupasi. Hal ini penting dilakukan supaya kita dapat menghitung tingkat kemunculan lalat dari prapupa. Biasanya, kami memasukkan prapupa dalam jumlah tetap ke dalam tiap boks pupasi per harinya. Jadi, kita dapat mengukur tingkat kemunculan lalat berdasarkan jumlah total prapupa yang masuk ke dalam boks pupasi. Namun, karena kami juga mengamati adanya variasi produksi prapupa dari nursery larvero, sehingga kami tidak dapat menambahkan prapupa dalam jumlah yang seharusnya tetap. Dengan demikian, untuk melacak jumlah total prapupa dalam satu set boks pupasi yang berjumlah 16 boks dengan kode tanggal tertentu, kami menggunakan lembar kerja ini untuk mengukur performa nursery, di mana setiap harinya setelah menuliskan tanggal dipasangnya boks pupasi ke dalam dakej dan jumlah total boks, jumlah prapupa yang ditambahkan ke tiap boks pupasi dicatat, lalu total prapupa per boks dihitung dengan melihat lembar kerja sebelumnya dari boks pupasi dengan tanggal yang sama. Pastikan bahwa Anda menambahkan jumlah prapupa yang sama di tiap boks pupasi dalam satu setnya. Dengan cara ini, Anda hanya perlu menuliskan jumlah prapupa dalam satu boks karena boks lainnya akan memiliki jumlah prapupa yang sama. Seperti pada modul sebelumnya, di akhir video fase pupa ini, kami akan memberikan 2 pertanyaan berupa kuis. Pertanyaan pertama yaitu, mengapa dakej terbuat dari kain gelap di bagian dalam dan kain jala putih di bagian luar? Yaitu untuk mencegah cahaya masuk ke dakej dan memungkinkan terjadinya sirkulasi udara. Selain itu juga
mencegah kawinnya lalat yang baru menetas. Pertanyaan yang kedua yaitu, berapa lama durasi fase pupa atau pupasi berlangsung? Sekitar 2 minggu. Saat ini kita sudah berada di akhir modul, di mana Anda telah belajar tentang cara memasang dakej termasuk penanganan box pupasi, serta cara membongkar dakej termasuk penggunaan media pupasi sebagai campuran kompos. Terima kasih telah menonton modul ini dari seri video kuliah online proses pengolahan sampah organik dengan BASF. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat membaca di buku panduan yang dapat diunduh lewat QR Code ini. Kedua materi ini adalah hasil dari proyek Forward oleh EWAK yang bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan didanai oleh SEKO.